Teka-teki apakah Inara benar-benar melakukan perselingkuhan dengan pria beristri memang masih harus dibuktikan di meja hijau. Apalagi mantan istri Virgon ini sudah resmi dilaporkan Wardatina ke Polda Metro Jaya. Saat bersamaan di tempat berbeda, istri Siri, dai kondang Habib Bahar bin Smith Helwa Bahmid pun kemarin akhirnya buka suara di depan juru warta. Ditemani tim juru belanya, Helwa bahkan siap menggugat status pernikahannya dengan Habib Bahar Smith lewat pengajuan isbat nikah agar status pernikahannya setara dengan istri-istri sah-HBS lainnya. Walaupun secara agama ini sah, namun secara negara dia tidak tercatat. Untuk menjelaskan status hubungan hukum Helwa dengan Bahar bin Smith, maka ya di sini kami akan mengambil langkah hukum, ya kan, yaitu untuk isbat nikah. Tiba-tiba dia mengirim foto sekali dilihat. Terus aku nanya, itu apa Habib? Kata dia ini surat permohonan cerai. Terus dia bilang, kenapa sampai saya mengirim ini? Karena saya lagi sendiri. Dia ngomongnya seperti itu. Kalau secara logika, kalau laki-laki udah mengucapkan talak dari mulutnya sendiri itu udah jatuh talak dong. Jadi kalau secara agama kan udah cerai. Kalau secara hukum kan belum resmi. Tinggal prosesnya. Jadi makanya dia ngirim surat permohonan cerai ke saya. HBS memang mencintai anak saya dan dia bilang kepada saya, hanya Helwa satu-satunya perempuan yang dia cinta karena dia sudah tidak punya istri dan ini istri terakhir HBS. Untuk yang hal-hal kayak kenapa dia bisa kayak gitu, dia cukup jauh sama aku, nggak tahu gitu. Kenapa bisa mau tuh nggak tahu jawabannya. Di momen itu, lagi-lagi Helwa juga menepis anggapan jika ia telah memberikan kesaksian yang syarat fitnah dan bohong. Sebaliknya, Helwa dan ibundanya Hairiyah Al-Katiri justru menuding istri pertama HBS, yakni Fadlun Faisal Bogoitslah, yang dinilai Helwa tak tahu apa-apa tentang penderitaan yang dialami selama setahun menikah dengan HBS. Aku awalnya udah bilang, udah ngomong juga sama beliau kan, nih Habib, aku maunya kasih nafkah tuh per bulan biar aku tahu. Di situ dia nggak jawab, dia malah mengalihkan pembicaraan. Kalau aku melahirkan tuh beliau ada di situ. Ternyata semuanya bohong. Beliau cuma datang mengajar anaknya beliau. Dia malah ngomong kecuali aku ngasih dia 6 anak, baru dia selamanya bersama saya gitu. Kayak itu ada di aku, mungkin aku jauh lebih emosional daripada yang aku tanggepin gitu loh. Ngeliat perempuan diginiin sekalipun bukan sama alim ulama itu ya tetap aku sakit hatinya, ya udah sama gitu loh. Ini kok modusnya sama? Ketika pernikahan atau apa, handphone itu disita. Betul. Ini apa? Ini kan berarti ada etikat yang tidak baik gitu loh. Apalagi statement HBS kemarin mengatakan haram hatiku untuk perempuan yang lain, tapi maaf, ininya kemana-mana gitu loh. Ya, sebelumnya istri pertama HBS yang karib disapa Luna sempat menepis semua tudingan rival madunya secara eksklusif di depan tim kami. Selain soal nafkah, Luna menuding ekspektasi Helwa menikahi suaminya terlalu berlebihan hingga akhirnya berujung kekecewaan. Karena dia harus paham, dia nikahnya dengan pendakwah, bukan cuma milik istri, milik umat juga. Malam kan harus ceramah, dakwah. Kurang apa? Gak menyasar. Lebih dari cukup ya, maksudnya dia dilayanin, dia nggak perlu harus kerja apa segala macam, nggak ada santri yang standby untuk dia mau minta tolong minta ini, udah ada yang bantuin. Semuanya bohong. Dia tuh nggak tahu apa-apa, dia tuh cuma mau dia cuma ngambil HP-nya suaminya terus berkeluar-keluar di sosial media. Kayak seakan-akan dia itu yang tersakiti, dia yang terjolimi. Padahal aku yang ngerasain. Sebelum ini viral seminggu, ini belum dia viralin, dia tuh udah kasih tahu ke anak santri yang memang waktu itu pernah tinggal sama dia. Dia sampein kalau tanggal 15 nanti lihat aja, saya bakal hancurin Habib Bahar. Kata dia mau seakan-akan kayak skenario-nya dia biar mendramatisir banget gitu kan. Saya yang tahu, bukan siapa-siapa dengan saya. Jadi tidak perlu mau membeberkan masalah yang tidak masuk di akal. Helwa
sendiri seolah hakul yakin tak akan mundur selangkah pun untuk memperkarakan HBS ke jalur hukum, termasuk melaporkan Luna atas tuduhan pencemaran nama baik. Lantas bagaimana reaksi kubu HBS? Kamu lihat postingan itu dulu, postingan apa itu, Fadlun itu. Lagi pojokan kalian itu, katanya kalian ini harus dikandangkan. Namanya manusia masa disamakan dengan binatang. Ya siapapun, saya atau rekan-rekan media juga kalau dikatakan binatang pasti marah. Untuk Mas Bahar, to be honest, kalau misalnya emang Anda nggak kuat urusan perempuan, dalam agama kami kan ada yang namanya puasa Senin Kamis sama puasa Daud. Puasalah. Kamu kok ganteng-ganteng nggak bisa puasa sih? Itu dari aku. Saya nggak terima ya, kalian pojokin mama saya dan saya, terus ngata-ngatain mama saya dan saya. Aku akan menuntut kalian. Aku akan menuntut kalian. Untuk HBS cukup sampai di sini. Ya, Aku tidak artinya nanti Nggak ada mediasi damai, nggak ada mediasi damai. nggak ada. mohon maaf,